Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang membuat API menggunakan Laravel. Buat kalian yang baru join video ini atau buat kalian yang baru ketemu video ini, aku cuman mau ngasih tahu kalau video ini berupa playlist. Jadi udah ada playlist yang ngebahas tentang membuat API menggunakan Laravel di channel aku. Nah, buat kalian yang baru ketemu video ini dan mau nonton dari video yang pertama, gampang aja nyarinya. Buka browser kalian, buka YouTube dan cari channel yang namanya Cara Fajar. Nah, di sini kalian tinggal cari aja playlist yang judulnya Tutorial REST API menggunakan Laravel. Udah ada 5 video ya, dan yang sekarang yang lagi kalian tonton ini merupakan video ke-6. Nah, kalian kalau mau nonton yang dari pertama, silahkan cari playlist ini dan nonton aja dari video yang judulnya penjelasan REST API, penjelasan backend developer, dan cara install Postman. Ini video pertama. Silahkan kalian nonton dulu dari yang pertama, terus step by step ikutin. Kalau udah selesai sampai ke video yang kelima, baru deh kalian nonton video yang lagi aku bahas sekarang ini. Nah, karena ini merupakan tutorial REST API, udah bukan Laravel untuk pemula lagi. Jadi untuk mengikuti tutorial ini, playlist ini, kalian wajib banget mengetahui cara menggunakan Laravel. Buat kalian yang belum pernah menggunakan Laravel dan nggak tahu gimana caranya, nggak usah khawatir lagi. Karena di channel aku udah dibikinin juga playlist tentang tutorial Laravel dari dasar banget. Nah, kalian cari aja di channel aku ini, cari playlist yang judulnya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Nah, dari judulnya aja kalian tahu ini untuk pemula dan tentunya bahasa Indonesia. Udah ada 26 video di playlist ini yang bisa kalian tonton. Mulai dari yang pertama banget, tutorial cara install Laravel, sampai yang terakhir membahas middleware. Nah, kalau kalian mau ngikutin tutorial ini, silahkan nonton dari pertama biar nyambung. Nggak bisa, kalau kalian masih belum pernah nonton video Laravel sebelumnya, belum tahu apa itu Laravel, kalian nonton langsung video yang ke-16, kalian nggak bakal ngerti. Jadi silakan buat kalian yang pemula nonton dari video pertama. Oke, kayak gitu aja kewajiban kalian. Kalau kalian belum tahu apa itu Laravel, silahkan nonton video yang ngebahas Laravel 9 dasar ini. Ini nggak wajib, tapi cuman sekedar informasi buat kalian. Kalau kalian suka sama hal-hal yang berbau dengan Laravel, aku juga udah bikinin playlistnya, yaitu playlist yang berjudul tips, trik, dan fitur Laravel. Di playlist ini aku ngebahas tips, trik yang ada di Laravel yang mungkin belum kalian tahu, yang manfaatnya tips dan trik ini membantu kalian dalam ngoding Laravel. Misalnya ada package-package tertentu yang ngebantuin kalian bikin suatu fitur tanpa harus bikin dari dasar, bikin dari nol. Nah, jadi kalau kalian suka sama Laravel dan pengen nambah-nambah ilmu tentang tips dan trik atau package-package third party, silakan kalian pantengin aja playlist ini. Aku sekarang ini masih ada 5 video ya. Nggak tahu kapan upload. Yang pastinya bakal bertambah deh playlist ini. Nanti kalau aku mungkin udah selesai playlist yang ini, aku mungkin nanti nambahin video di playlist tips dan trik Laravel ini. Jadi pantengin aja kalau kalian suka sama tips dan trik Laravel, tungguin aja. Terus juga sekedar informasi, kalau kalian masih pemula tentang Laravel dan pengen latihan membuat suatu aplikasi, ini aku udah bikinin playlistnya juga, yaitu membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel. Di sini kalian bisa belajar sambil nyontoh-nyontoh aja gimana sih penggunaan Laravel dalam membuat suatu project. Di sini udah ada 14 video ya untuk membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel ini. Kalian bisa ikutin aja ke 14 video ini. Ini dari pertama nih dibahas mulai dari analisa sistem yang diminta sama klien dan sampai terakhir membuat fitur pengembalian buku. Nah, kalian kalau mau belajar dengan contoh kasus yang ada di Laravel, silakan nonton playlist ini. Tapi yang pastinya kalian wajib dulu nonton yang tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula ini biar nyambung apa yang aku bahas di sini. Oke, kayak begitu aja yang aku mau kasih tahu, dan kewajiban kalian yang harus kalian penuhi dulu, yaitu mengetahui dasar dari Laravel. Nah, sekarang balik lagi ke topik utama, yaitu tutorial REST API menggunakan Laravel. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang fitur Create, Update, Delete atau CRUD menggunakan RESTful API. Itu baru CRUD artikel ya.
post. Nah, sekarang aku bakal ngebahas masih CRUD juga, tapi CRUD yang berkaitan dengan data relationship-nya. Data relationship dari artikel atau post yang aku maksud ini adalah komen. Jadi di video ini kita bakal ngebahas gimana sih cara user nulis komen pada artikel yang dia mau komenin. Terus gimana juga user itu bisa ngupdate komentar dia yang ada di postingan orang. Tapi kita harus kasih peraturan bahwa yang bisa update adalah pemilik komen itu, pemilik komentar itu. Jadi orang lain nggak boleh ngupdate komentar yang ditulis sama orang lain. Contoh, si A komentar di postingan B, komentarnya ini. Nah, user C nggak boleh ngedit komentarnya user B. Kayak begitu kita bikin peraturan. Begitu juga dengan delete sama peraturannya dengan update. Oke, kayak begitu aja yang bakal kita bahas ya. Jadi, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Hal yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk memulai tutorial ini adalah silakan buka text editor kalian. Terserah kalian mau pakai text editor apapun, mau VS Code, mau Sublime, mau Notepad, mau Atom, dan lain-lain, terserah kalian. Tapi kalau kalian sama kayak aku, yaitu sebagai VS Code user, dan kalian pengen tahu tips dan trik yang ada di VS Code ini, aku udah bikinin tutorial tips dan trik penggunaan VS Code. Jadi kayak tips dan trik dasar aja sih, sekaligus sama kayak tips dan trik untuk mempercepat kalian ngoding kalau kalian pakai VS Code. Kalau kalian mau ngeliat videonya yang mana, cari aja di Google YouTube Cara Fajar. Terus klik ini, cari Cara Fajar, cari playlist yang judulnya Tips dan Trik Visual Studio Code untuk Pemula Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 16 video, belum aku update lagi, yang ngebahas tentang tips dan trik yang ada di Laravel, serta ngebahas juga extension apa aja yang bisa ngebantu kalian dalam mempercepat kalian ngoding, sekaligus juga tutorial membuat snippet untuk ngoding kalian supaya lebih cepat. Nah, jadi playlist ini kurang lebih untuk membantu kalian kalau kalian sebagai VS Code user, membantu kalian dalam ngoding lebih cepat lagi. Nah, kalau kalian tertarik tentang tips dan trik VS Code, silahkan nonton playlist ini. Oke, kalian udah buka VS Code kalian, silahkan buka file roots kalian, ada di folder roots dan api.php ini. Nah, ini adalah roots yang udah kita gunakan, udah kita buat selama ini. Terus silakan kalian buka Postman kalian. Nah, di Postman ini kita udah bikin juga ya return data, misalnya kayak get post list, data yang di return adalah apa aja, kayak begitu. Tungguin. Nah, nih ketika kita request data post atau data artikel yang dikembalikan dari database adalah ini, kita udah ngebikin kayak begini. Selama ini, yang sekarang ini ya, kita cuma ngembaliin judul data, judul artikel, isi dari artikel tersebut, ID-nya udah pasti. Terus kita juga udah ngembaliin kapan dia dibikin dan dan siapa writer atau author dari artikel ini. Nah, sekarang kita bakal nambah lagi nih. Karena kita mau bikin fitur CRUD komen. Nah, nanti bakal ada di sini komen dari postingan ini. Jadi mungkin bakal kita tambahin di postingan ini ada komentar berapa jumlah komentarnya, terus komentarnya apa aja. Nah, kalau kalian tahu lah kayak portal-portal berita, pastikan di portal berita setiap artikel orang bisa komen kan, dan kalau udah ada orang yang komen bakal muncul di bawah bagian bawah dari artikel itu kayak gitu kan. Nah, kita kurang lebih kayak gitu. Tapi karena kita cuma bikin API aja, jadi kita nggak bikin tampilan. Tapi yang pastinya, karena kita nggak bikin tampilan, kita harus wajib ngembaliin data apa aja yang dibutuhin sama front end untuk dimunculin di websitenya. Jadi udah pasti kita munculin komentar yang ada di postingan ini. Terus kalau yang dibutuhin juga kita bakal munculin jumlah komentar yang ada di postingan ini. Kalian tahu misalnya mungkin kalian udah pernah melihat artikel yang ada 100 komen, ketika diklik muncul komen-komennya. Nah, kurang lebih kayak begitu kita bakal bikin. Jadi, kita bakal munculin total komen dan isi komennya beserta siapa sih orang-orang yang komen di postingan ini. Kayak begitu. Nah, sekarang kalau kalian buka VS Code lagi,
kita bakal bikin roots yang berkaitan dengan komen, tapi yang pastinya kita nggak bikin komen list karena nggak masuk akal di portal berita orang-orang bisa ngelihat semua komen tanpa harus ngelihat postingan dulu. Jadi otomatis kita munculin komen hanya ketika postingan dilihat atau diklik, munculin detail postingan baru muncul deh komen. Nah berarti kita nggak bakal bikin fitur indeks dari komen tersebut, atau nanti lihat aja deh. Oke, sekarang kita lihat lagi di apa namanya, di model post. Buka app HTTP, bukan HTTP ya, models post. Di sini kita baru bikin relationship writer terhadap user, terhadap table users. Jadi nanti kita bikin juga di sini komentator, comments dulu terhadap table user gitu. Bikin relationship comments yang terhadap ini apa namanya, model post atau table post, terus yang isinya belongs to table user. Jadi many to many dia, karena satu user bisa komentar ke banyak user bisa komentar ke banyak artikel, dan artikel atau postingan bisa banyak dikomen oleh user. Jadi many to many. Kalian tahulah pembahasan many to many udah aku bahas. Kalian tahulah cara maksud many to many itu apa. Oke, sekarang apalagi? Langsung aja lah ya. Kita bakal bikin fitur untuk nulis komentar. Aku bikin dulu analisa. Sekarang secara logika kita pikir, orang yang mau komentar terhadap suatu postingan yang harus ada apa dulu? Udah pasti postingannya. Apa yang mau dikomentar kalau postingannya nggak ada? Benar? Benar. Nah, kalau kita lihat di struktur database kita, kalian buka phpMyAdmin, buka database kalian. Kalau aku namain databasenya tutorial API Laravel, kalian buka table yang namanya post. Nah, post ini kan table artikel kita ya, atau post. Terus user ini table user, dan yang kalian mau harus lihat adalah table comments. Nah, di table comments ini isinya adalah post ID dan user ID. Jadi kurang lebih ini namanya pivot table, di mana isinya adalah post ID yaitu dari table user, dan isinya post ID yang mana adalah isinya dari ID table post, dan user ID yang mana isinya dari table user. Jadi di sini post ID adalah siapa sih yang komen. Terus terbalik-balik. Post ID ini adalah artikel mana sih yang dikomen, dan user ID ini adalah siapa sih yang komen di artikel tersebut. Sedangkan konten ini adalah isi dari komentar tersebut. Nah, kayak begitu kurang lebih. Jadi yang aku bilang tadi, many to many, bisa ada banyak user yang sama, terbalik lagi kan, bisa ada banyak user yang sama, bisa ada banyak postingan yang sama. Jadi user bisa komen postingan berkali-kali, terus postingan juga kayak begitu, bisa dikomen berkali-kali sama si user, baik yang user yang sama atau user yang berbeda. Nah, kayak begitu konsepnya teman-teman. Jadi balik lagi, kita bakal nulis, yang dibutuhkan adalah ketika nulis komentar adalah kita wajib ngasih tahu ke sistem kita ID dari postingan yang mau dikomen. Berarti sama dengan post ID, kurang lebih kayak begitu. Terus kita juga harus tahu, kita harus ngasih ke sistem bahwa siapa sih yang komentar. Kita juga harus ngirim data tersebut, yaitu ID dari user. Aku udah tulis saja komentator. Nah, sama dengan user ID. Nih, sistem juga harus tahu user ID yang kita kirim, siapa sih yang mau komentar. Terus yang terakhir, sistem juga harus tahu apa isi komentar. Nah, jadi kurang lebih 3 ini yang harus, ini nggak ada ya. Kurang lebih 3 ini yang harus kita kirim ke sistem. Jadi di API kita nangkap bukan inputan ya kalau post ID. Kita nangkap apa yang dikirim dari front end, postingannya. Postingan apa sih yang dikomen sama si komentator, kita tangkap deh ID dari postingan.
Terus kita juga nangkep user mana yang lagi login, bukan yang lagi login ya, yang lagi login dan yang lagi komen postingan tersebut. Nah, kita tangkap user ID-nya, terus kita tangkap juga isi komentar. Ingat, cara nangkap inputan dari front end kita bisa pakai facade request. Nah, jadi kayak begitu aja teman-teman. Inilah yang kita butuhkan ketika kita bikin fitur create komentar terhadap postingan yang bakal kita bikin nanti. Silakan buka file api.php kalian, kita bakal bikin roots untuk menulis komentar terhadap suatu postingan. Ingat, kita ketika menulis komentar, logikanya adalah kita wajib login dulu kan, baru bisa nulis komentar. Itu peraturan di project kita. Mungkin kalian ada project lain yang bisa nulis komentar sebagai anonim, mungkin kalian nggak butuh login. Tapi di latihan ini kita bakal bikin peraturan bahwa yang boleh login adalah orang yang belibet ngomongnya. Kita bikin peraturan yang boleh login hanya orang yang boleh komentar adalah orang yang udah login. Jadi yang belum login nggak boleh komentar. Nah, berarti kita bikin roots-nya harus ada di dalam middleware outSanctum. Ini udah dibahas ya, middleware outSanctum di video sebelum-sebelumnya. Aku nggak tahu video yang keberapa, lupa. Silakan kalau kalian belum ngerti dan belum nonton, tonton dulu biar ngerti. Oke, kita harus bikin roots di dalam middleware outSanctum ini. Jadi kita bikin roots-nya di antara ini sama ini. Ya udah, di dalam middleware enter. Kita bakal bikin root karena kita mau create komentar, berarti kita pakai metodenya post. Nah, kita bakal bikin kayak mana ya, enakan ya. Kita hanya nerima inputan dari front end, berarti kita nggak peduli postingannya. Ya udah, kita cukup bikin ini aja, namanya adalah komen kayak gitu. Kita nulis komentar, apalagi ya, komen. Nah, kita tangkap ininya, apa namanya, ID dari postingan, post ID. Nah, kayak begini kira-kira. Ingat, kebutuhan kita ketika nulis komentar adalah kita butuh ngasih tahu sistem post ID atau ID dari postingan. Nah, kita ngasih tahu ID postingan bisa dari sini. Komen, sebentar, agak kurang enak kalau dilihat dari penamaan roots-nya ya. Oke, kita nggak usah pakai ini, kita bakal kirim melalui inputan aja. Nanti deh, kalau misalnya nggak bagus, bakal kita ganti. Sementara kayak gini aja. Aku agak bingung penamaan root supaya masuk akal ya. Jadi nggak apa-apa, kayak gini aja dulu. Kita panggil komen controller, panggil _2 kelas. Nah, kita bakal bikin metodenya adalah store. Nah, kita perlu middleware nggak nanti? Sekarang kalau kita lihat comment controller, klik kanan, import class. Nah, untuk melakukan import class, kalian harus menginstal suatu extension ya. Extension itu udah aku bahas di tips dan trik VS Code. Silahkan tonton aja dulu kalau mau tahu tentang extension. Nah, klik import class, ternyata di class is not found karena kita belum bikin. Ya udah, bikin dulu filenya, yaitu di terminal tulis php artisan make controller, kita kasih nama comment controller. Nah, kira-kira kayak begitu. Tungguin, udah jadi nih successfully. Kita lihat bener nggak udah jadi, ada di app http controllers. Nah, ini dia comment controller udah jadi. Sekarang kita bikin method store, function store. Kita tangkap menggunakan facade request, $request kayak begini aja. Terus apalagi, oh ya, ini kewajiban kita adalah dari front end. Ini tergantung kalian desain ya. Kalian mungkin bisa nerima kayak yang aku tulis tadi. Mungkin kalian bisa nerima ID dari post dari sini, atau kalian kalau mau bikin dengan cara lain, kenapa ini? Oh, ini lupa namanya. Atau kalian kalau nggak mau pakai ada parameter setelah
URL komen, kalian bisa juga nangkep dari request ini. Jadi nanti penulisannya adalah $post ID misalnya ya, sama dengan $request post ID. Nah, kira-kira kayak begini. Ini sih tergantung sama kalian. Misalnya di perusahaan kalian ada 2 orang, front end dan back end, kalian back endnya. Nah, silakan diskusi sama front end kalian gimana mau ngirim ID dari postingan, mau lewat inputan request atau mau lewat parameter, itu terserah, semua cara bisa. Oke, lanjut. Aku nggak pakai yang di dalam parameter, jadi cuman komen doang. Aku pakai yang diinputin dari dari front end kayak gitu. Oke, apalagi. Nah, sekarang kita bikin method request. Bukan method request ya, kita bikin validation-nya dulu. Kita harus ngeliat apakah post ID dikirim dari front end, apakah user ID, user ID nggak usah, karena user ID bisa kita tangkap melalui fungsi out user ID, nggak usah. Nah, apakah ada post ID dan apakah ada isi komentar. Nah, itu aja isi validation kita. Yaudah, kita contek aja dari yang udah pernah dibikin. Post controller, ini copy aja validated, request validated ini, copy, dan ini. Nah, sekarang kita bakal apa aja yang wajib kita wajibkan ke front end, yang ngirimnya apa aja yang wajib dikirim sama front end. Yang pertama, post ID. Nah, kira-kira kayak begini. Kita tulis require, terus apalagi require exist. Nah, kita lihat apakah postingan ID ini exist di table ini. Nah, apakah misalnya dia ngirim 1, oke, benar karena exist di table post. Tapi kalau dia ngirim 7, ternyata nggak ada ID postingan dengan ID 7 itu nggak ada. Nah, itu bakal muncul error. Nah, aku mau bikin peraturan kayak gitu. Udah, kita bisa bikin exist, kalau nggak salah kayak gini penulisannya, aku lupa ya. Post, ID. Nah, kira-kira kayak gitu. Terus kita juga harus kirim apa ya? Sebentar. Kita lihat table comments, post ID udah, comments konten. Oke, ini kita ganti jadi comments konten. Nah, kayak gitu. Require udah pasti. Oke, cukup teman-teman. Ini aja validate kita. Sekarang kita bakal coba apakah validasi kita ini berhasil atau enggak. Buka Postman kalian, bikin folder baru di sini. New folder, add folder. Nah, tulis aja nama foldernya comment. Kayak gitu. Nah, terus di sini di folder comment kita create lagi add request. Kita tulis aja create comment kayak begitu. Metodenya adalah post dan URL-nya adalah roots-nya adalah ini comment. Ya udah, tulis aja URL. Nah, ini pakai variabel URL ya. Kalian kalau belum tahu gimana ngesetnya udah aku bahas di video sebelumnya. Lagi-lagi aku lupa video yang mana, silahkan tonton aja. Terus kita tulis comment. Terus headers kita harus pakai accept application JSON. Terus kita kan naruh di dalam outSanctum, harus login dulu. Berarti kita harus tangkap siapa sih orang yang lagi login. Kita bisa authorization. Nah, biar wajib. Kayak gitu kira-kira, misalnya kayak gitu. Oke, sekarang kita coba, kita belum login, atau ya kita belum login di sini ya kalau nggak salah. Ketika kita coba nulis komen, yang terjadi adalah unauthenticated, berarti kita belum login. Nah, kita harus login dulu. Buka folder authentication, login. Nah, aku mau login sebagai, kita buka table users, aku login sebagai tony@email.com. Aku login sebagai Tony dulu. Passwordnya rahasia ya. Send. Nah, udah di return token. Kita copy token ini, kita login sebagai Tony. Nah, bearer ini kita isi dengan token tersebut. Bearer spasi token. Sekarang kalau aku send, nah kita udah nggak authenticated lagi karena kita udah login. Sekarang bedanya error nih. Comment controller does not exist. Aku lupa, kita harus klik kanan comment controller dan import class. Nah, sekarang save dan send. Nah, kita udah berhasil munculin validasi, yang artinya kita belum boleh posting, kita belum boleh create comment karena kita belum
lolos dari validasi yang udah kita tulis di sini. Udah kayak gitu aja, kita belum perlu middleware pemilik karena komen siapapun bisa komen kalau udah login. Oke, ini nggak perlu middleware kayak gini dulu ya. Mungkin nanti pas update baru perlu middleware pemilik komen kayak gitu. Oke, untuk sekarang kita udah mantep nih teman-teman. Validasi kita udah bekerja dengan baik karena ketika kita belum ngasih post ID dan komen ID, post ID dan isi komen, maka kita error, nggak lolos validasi. Sekarang kita coba lolosin validasi. Buka tab body, row, terus pilih yang JSON, kurung kurawal, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, di antaranya kita nulis deh apa yang mau kita kirim. Yang pertama adalah kita wajib ngirim post ID. Nah, kita tulis di sini post ID. Nah, aku mau komen postingan ID, postingan yang mana? Kita lihat table post. Nah, table post, aku mau komen yang ini deh. Tutorial HTML untuk pemula, yang penulisnya adalah admin. Yaudah, kita kirim ID dari postingan itu, yaitu 3, koma. Nah, isi postingan, isi komen apa? Comments underscore content. Nah, isinya adalah keren kak, makasih infonya, atau makasih ilmunya, tetap semangat. Nah, kira-kira kayak gini isi komennya. Sekarang ketika aku send, maka validation kita nggak error. Karena kita udah lolos validation, yaitu validasi wajib post ID dan komen konten. Sekarang kita coba validation yang eksis ini. Aku bakal komentar ke postingan yang nggak ada datanya, yaitu ini kan sampai 5 aja ID-nya. Aku bakal coba komen ID 7. Nah, aku bakal ganti post ID ini dari 3 jadi 7. Dan aku send, maka muncul validasi ini. Selected post ID is invalid, karena nggak ada, invalid dia. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Sekarang kita udah berhasil mengaplikasikan validasi, dan kita juga udah bikin contoh create comment. Ini belum kesimpan ke database ya, karena kita belum bikin codingan store-nya. Yang penting kita udah berhasil bikin validasi, dan kita udah coba inputan kayak mana sih yang lolos dari validasi sehingga bisa disimpan ke database. Sekarang kita bakal bikin codingan atau Eloquent untuk menulis komentar. Kalau kita ingat-ingat, untuk membuat Eloquent kita harus manggil modelnya kan, karena kita mau create komen, berarti kita harus bikin models dari komen. Ya udah, kita bikin aja. Buka terminal, jalanin komen php artisan make model spasi, kita kasih nama filenya adalah komen, kayak gini aja, tungguin, dan udah selesai. Kalau kalian lihat di sini di app models udah ditambahin file comment.php. Nah, untuk sementara kayak begini aja, nggak usah diotak-atik, karena dengan penamaan file atau penamaan model kayak gini, komen, otomatis ngenalin bahwa nama tabelnya adalah comments, plural, ini singular. Ingat peraturan Laravel dalam pembuatan model dan table kayak mana. Oke, ini untuk model komen udah berhasil, jadi kita close aja, belum nggak perlu kita edit-edit untuk sekarang. Sekarang kita bakal bikin Eloquent untuk menambahkan atau create data komen terhadap postingan yang kita mau. Sekarang kalau kita lihat di table komen, yang perlu atau yang wajib dikirim dari dikirim untuk penyimpanan ya, yaitu post ID, user ID, dan comments content. Isi komen dan siapa yang komen dan postingan apa yang dikomen, itu aja yang perlu kita kasih untuk create data comments tersebut. Ya udah, gampang aja sih. Kita bakal bikin Eloquent-nya, aku bakal tampung ke $, komen sama dengan kita panggil model komen. Jangan lupa klik kanan import class, karena kita harus manggil kelas komennya. Pilih yang app models comment. Nah, di sini aku bakal pakai langsung aja. Sebentar, kita lihat dulu. Ya, nggak ada yang lain, semuanya bisa, jadi kita nggak perlu. Sebentar, ada yang lupa. Karena kita pakai mass assignment, jadi kita perlu fill label dulu untuk 3 kolom ini. Jadi kayak kita nggak jadi ngebiarin model komen kita tanpa edit, kayaknya kita harus edit sekarang. Nah, di model komen silakan tambahin protected $fill label sama dengan kita kasih tahu kolom apa aja yang boleh diisi melalui mass assignment. Method create ya, kalau kalian nggak tahu apa itu mass assignment.
Nah, kita kasih tahu apa sih yang boleh diisi, yaitu post ID, user ID, dan comments content. Ya udah tinggal diisi aja. Post ID, user ID, apalagi comments content. Udah kayak gitu selesai. Udah close lagi model comment ini. Nah, sekarang kita pakai metode create. Nah, kita pakai mass assignment di sini. Ya udah kita panggil aja $request all. Nah, untuk request all ini kita menggunakan mass assignment. Jadi otomatis nerima apa aja sesuai kolom yang kita mau, yaitu kita kan mau post ID, user ID, comments content. Makanya kita isi di postman sama dengan apa yang diterima sama apa yang akan diterima di table, yaitu post ID, kita udah kirim post ID. Comments content, kita udah kirim comments content, tapi ternyata untuk user ID kita belum kirim. Nah, untuk user ID emang kita nggak kirim, kita otomatis mendeteksi dari sistem kita, yaitu mendeteksi user siapa yang lagi login. Otomatis siapa sih yang lagi login, maka dia yang lagi komentar, kan kayak begitu logikanya. Ya udah, karena kita wajib mass assignment $request, kita bisa menulis kayak begini aja. $request user ID, bisa nggak ya gini, coba. Nah, kita pakai fungsi kayak gini, auth user ID. Nah, ini artinya kita manggil ID dari user yang lagi login, gitu. Oke, sekarang udah terpenuhi request all, seharusnya request ID udah masuk ke request all. Udah selesai, sekarang kita bakal return komennya. Apa sih yang dikomen? Karena aku lupa lagi, jadi kita nyontek sebentar ke post controller. Nah, untuk post controller, kita perlu nggak sih pakai resource? Kayaknya perlu ya, jadi kita bakal bikin resource. Tapi nggak usah deh, nggak usah pakai resource dulu, karena kita mau ngeliat dulu apakah Eloquent kita ini berhasil apa enggak. Oke, untuk sekarang aku bakal bikin return dulu. Return response JSON kayak mana sih? Sorry ya teman-teman, aku nggak hafal, jadi aku nyontek-nyontek aja dulu. Nah, ini dia. Return response bla 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 bla. Di sini aku paste aja. Return JSON, response JSON. Nah, kita ganti auth user ini jadi $comment. Ini mau ngeliat aja ya. Save. Nah, sekarang kita coba. Sebentar, di database kita, di table comments masih kosong. Sekarang kalau berhasil seharusnya keisi kan. Nah, di sini aku komentar terhadap postingan yang ber-ID 3, isi komennya ini. Otomatis sistem tahu siapa sih yang nulis komen, yaitu karena aku lagi login sebagai Tony, berarti sistem seharusnya tahu komentatornya adalah si Tony. Kita lihat send. General error, user ID does not have a default value. Oke, user ID kita belum ngirim karena dia nggak kenal jadinya. Berarti penulisannya nggak bisa kayak gini ya. Coba kita simpan sebagai array kayak gini. Nah, ganti $request panah user ID, ganti jadi $request array user ID. Ada nggak sih efeknya? Kita coba save. Nah, kita ulangin lagi, send. Nah, berhasil. Ternyata harus dalam bentuk array ya, teman-teman. Berhasil nih. Kita udah return komen yang udah kita tulis tadi. Jadinya ini dia yang kita return. Sekarang kita lihat, kita buktiin bener nggak sih udah keisi di table kita. Refresh. Nah, udah bener nih. Inilah yang kita komen tadi, kita bikin Eloquent-nya. Kita lihat postingan ID-nya, kita klik aja postingan ID 3 tuh. Tutorial HTML untuk pemula, yang mana autornya adalah si admin ini ya. Terus aku back. Nah, user ID-nya siapa? Siapa yang komen? Nah, kalau kalian lihat, yang komen adalah si Tony, karena yang aku lagi login sebagai Tony di sini. Nah, kalian lihat sendiri, kita udah berhasil bikin, mana dia komen? Kita udah berhasil bikin Eloquent untuk create comment terhadap postingan yang kita pilih. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Cara bikin komentar atau cara create komentar menggunakan Eloquent. Misalnya nih, front end minta, return datanya jangan gini doang dong, tapi kasih juga dong siapa sih yang ngomen, orang yang komen itu siapa gitu. Nah, kita mau nggak mau harus nurutin front end dong, dia kan bikinin tampilan yang dikonsumsi sama pengunjung website. Jadi kalau dia minta apa ya, apapun yang bisa memperjelas pengunjung website kita dalam melihat
isi website kita. Dalam hal ini adalah pengunjung website bisa ngeliat siapa sih komentatornya, ya kita turutin apa ya yang diminta sama front end. Nah, kalau kita lihat di sini baru user ID aja, yaitu 2. Kita belum ngasih tahu ke front end siapa sih yang komen, usernya yang mana, kayak gitu kan. Nah, dengan begini kita wajib bikin return yang harus kita modifikasi. Nah, kita dalam hal ini contohnya ya, kita harus bikin komentator siapa, user dengan ID 2 siapa. Nah, kita harus return itu. Nah, kita bisa bikin dengan menggunakan resource ya. Untuk yang belum tahu resource apa, silakan nonton video sebelumnya, udah dibahas juga. Yaudah, kita bakal bikin resource. Buka terminal kalian, jalanin komen php artisan make .2 resource. Kita bakal bikin comment resource, nama filenya. Enter. Nah, udah selesai. Kita lihat filenya ada di app http resource. Nah, di sini lihat ada apa hasilnya. Comment resource. Nah, sama kita lihat dulu post resource kayak gini. Nah, kita bakal bikin yang kayak gini juga. Oke, kita edit return ini jadi array kosong dulu. Koma dulu biar nggak lupa ya. Nah, kita tulis apa isi yang mau kita balikin, yang pasti ID dulu ya. ID $dis ID, koma. Nah, kita mau ngembaliin comments content. Nah, copy paste aja biar cepet. Paste di sini juga $dis paste. Terus apalagi yang mau kita balikin? Misalnya harus tahu created at-nya kapan. Nanti aja created at kapan ya. User ID, kita harus ngembaliin user ID. User ID, siapa sih orang yang komen? $dis user ID. Nah, sekarang kita ngembaliin user mana yang komen. Nah, di sini kita menggunakan relationship terhadap table user ya. Nah, yang sederhana aja kita bikin. Di sini kita bakal bikin komentator kayak gini. Nah, di sini kita bikin dulu di model, mana dia model? App models comment. Nah, kita bikin relationship-nya di sini. Sebentar, kalau kita lihat dulu ini user ID. Oh, ini kita bisa pakai belongs to. Oke, tulis belongs to. Nah, ini kalau kalian udah install Laravel snippet, kalian bisa tulis saja belongs to, klik. Nah, udah jadi. Itu tips dan trik Visual Studio Code ya. Salah satu tips dan triknya. Aku udah bikin tutorialnya, udah bikin videonya, silahkan ditonton. Itu bisa lebih cepat, kita nggak usah nulis panjang-panjang, ini udah jadi. Oke, kita bakal bikin nama relationship-nya, function-nya adalah komentator kayak gini. Belongs to, kita klik kanan, import class. Nah, ini belongs to user juga. Kita satu lokasi, jadi nggak perlu import. Tapi untuk ngebiasain, mana tahu kalian modelnya nanti di dalam folder-folder, takut error, biasain aja import class kayak gini. Oke, terus foreign key-nya adalah, kita lihat foreign key kita namanya user ID, user underscore ID, other ID-nya ID dari table user. Nah, table user kan primary key-nya ID kan, ya udah kita tulis ID juga. Udah selesai kayak gini. Sekarang kita bakal bikin relationship yang eager relationship. Jadi di sini kita tulis di command controller, kita load missing, namanya siapin aja array ya, mana tahu nanti ada butuh relationship yang lain, jadi dalam array load missing komentator, nama function relationship di sini ya, table di model comment adalah komentator, jadi kita tulis juga load missingnya komentator. Udah selesai. Sekarang kita balik lagi ke comment resource, kita panggil $dis ini spasi $dis when loaded komentator. Nah, kira-kira kayak begini. Terus apalagi yang perlu kita return ke front end, yaitu created at. Mana tahu front end butuh data kapan sih orang ini komen. Nah, kita bisa kasih return data created at-nya ini. Yaudah, kita bikin aja created at. Nah, kita format dulu ya.
kalau dari secara default kan ngirimnya kayak gini 2022 bla bla pakai T terus ada Z-nya. Nah, kita bakal format dulu ini supaya lebih manusiawi ya format date-nya. Aku udah bikin belum ya? Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Aku udah bikin, jadi kita ini aja. Kita copy aja dan kita paste ke comment resource ini. Paste, udah. Paste-nya dari sini ya, karena aku copy satu baris tadi. Nah, udah selesai. Sekarang seharusnya kayak gini. Kalau kalian nggak mau pakai slash gini, bisa juga formatnya pakai minus gini. Nggak masalah sih. Tergantung kalian gimana mau formatnya. Oke, save. Kita coba ya, jalanin. Kita tulis komentator baru. Komen lagi. Kayak tadi, komentatornya adalah Tony. Dia komenin postingan yang ID 3. Terus dia mau nulis nulis komen yang kedua, yaitu Kak, request tutorial JavaScript dong, gitu kira-kira. Nah, sekarang ketika aku send, nah datanya udah dapet nih. Post ID, komen, user ID, updated add, corrected add, ID, komentator dapat. Sebentar aku lihat. Updated add-nya kenapa kekirim ya? Bentar teman-teman, agak aneh ini. Comment controller load missing. Astaga, sorry nih. Ini masih respon JSON. Seharusnya kan kita panggil kayak gini. Kayak yang di push controller kita harus manggil resource-nya, tapi ternyata di sini aku nggak manggil resource, lupa. Ya udah kita bikin aja. Copy paste yang ada aja biar cepat. Kita panggil, ini bukan detail, kita mau yang collection, jadi kita nggak pakai yang new tapi yang ini return post detail resource, nggak pakai new ya, collection. Berarti kita tulis aja di sini return, terus apa tadi, post detail. Nama resource-nya adalah, kita nama resource-nya comment resource .2.2 collection. Nah, isinya adalah ini, kita paste aja dari yang atas, copy dan paste ke sini. Nah, yang atas ini udah kita hapus aja returnnya. Ini jangan lupa klik kanan import class. Nah, sekarang save, dan aku hapus ya yang tadi ya, aku refresh. Nah, hapus yang ini, yang kedua yang baru aja kita komen. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini udah tinggal sisa satu ya komennya, seharusnya nanti nambah satu lagi. Kita send. Unexpected token expecting. Apalagi yang salah? Comment controller .php. Ini dia, titik koma lupa. Save. Nah, kita lihat dulu database udah keisi belum. Nah, belum keisi. Sekarang kita ulang lagi, send. Aduh, lagi-lagi map into. Ada yang lupa. Sebentar aku lihat. Comment resource collection. Load missing. Bentar ya teman-teman, kenapa ini comment resource, return ID, created add ini nggak masalah seharusnya. Comment resource collection, comment load missing. Sebentar, aku lihat dulu apa yang salah. Oh astaga, sorry nih teman-teman, sorry nih, ini bukan collection, tapi new. Karena apa? Karena kan kita create data baru. Nah, data yang ke-create adalah cuman satu ini doang. Nah, kita berarti nggak bisa pakai yang collection, tapi pakai yang new. Return new comment resource, udah selesai. Save. Nah, sekarang kita refresh lagi, lihat udah keisi ya, karena komennya tadi, karena sampai sini udah benar. Maka ke create dia, tapi pas returnnya salah tadi, makanya di database tetap ke simpan. Jadi aku hapus lagi, refresh, sisa satu doang. Nah, sekarang kalau berhasil seharusnya nambah satu lagi jadi 2. Oke, ini aku send lagi. Nah, berhasil. Yang diminta sama si front end kita, komen kontennya apa, user ID-nya tetap ada. Nah, tapi di sini ada relationship yang namanya komentator. Siapa? Ternyata komentatornya adalah username-nya si Tony, emailnya Tony ini. Nah, sekarang misalnya kalian nggak perlu first name, last name, created add, bla bla, nggak perlu. Nah, gimana cara ngapusnya?
supaya komentator yang di return adalah cuman ID sama username doang. Nah, gampang banget. Kalian di sini di load missing komentator titik 2 tulis apa yang mau di return, yaitu ID, username. Ingat, penulisan username ini nggak boleh ada koma. Misalnya ID, nggak boleh ada spasi maksudnya. ID, spasi username, ini nggak boleh. Kayaknya error deh. Aku nggak tahu, coba kalian coba aja, kayaknya error ini. Nah, kalian harus nulis koma tanpa spasi kayak gini. Save. Nah, sekarang aku coba hapus lagi ya, refresh. Ini datanya udah ada 2. Aku hapus lagi yang tadi. Udah sisa 1. Refresh, sisa 1. Nah, aku send lagi. Nah, sekarang komentatornya yang di return cuma 2 data aja yang kita mau, yaitu ID-nya dan username. Udah cukup jelas ya. Sekarang front end bisa tahu, oh, yang komentar si Tony nih. Terus yang di komen adalah postingan yang ID-nya 5. Isi komennya apa dan dibikinnya kapan. Nah, udah jelas. Dengan begini front end udah mendapatkan apa yang dia mau terhadap kita. Kita udah ngasih tahu, nih front end data yang kau minta. Udah selesai, kayak gitu aja untuk resource-nya. Selanjutnya kita bakal bikin fitur untuk update komen. Nah, kita nggak usah pedulin dulu ya, karena kita mau fokus ke Eloquent untuk update komentar. Jadi kita nggak usah pedulin middleware dulu. Kan peraturannya cuman pemilik komentar yang boleh ngedit komentar dia. Sedangkan kalau orang lain nggak bisa ngedit komentar milik orang lain. Nah, itu kan peraturannya bisa kita set pakai middleware. Mau langsung kita bikin middleware apa enggak ya? Nah, langsung aja deh. Karena kalian udah tahu ya gimana cara update data, ini langsung aja kita terapin middleware. Nah, kita bakal bikin middleware-nya dulu. Untuk middleware udah pernah kita bikin ya. Contohnya di sini di pemilik postingan, yaitu untuk ngebatasin cuman orang yang memiliki postingan tersebut yang boleh ngedit, yang nggak memiliki postingan, bukan pemilik postingan nggak boleh ngedit postingan itu. Nah, itu udah pernah bikin di app http kalau nggak salah, terus di mana ya? Ini dia, app http middleware. Nah, kita udah bikin ini kemarin, nama filenya pemilik postingan. Sekarang kita bakal bikin lagi middleware untuk pemilik komentar kayak gitu. Nah, kita nyontek dulu. Aku lupa juga Laravel middleware. Nah, kita lihat, klik itu. Di sini kita Ctrl F aja untuk find PHP Artisan. Nah, di sini kita copy aja dan kita jalanin komentar, bukan komentar ya, perintah PHP Artisan, paste aja. Nah, kita ganti nama filenya adalah pemilik komentar. Nah, kayak gini kira-kira. Nah, udah jadi successfully. Sekarang kita lihat filenya. Filenya ada di folder middleware. Nah, ini dia pemilik komentar. Klik aja. Di sini kita bakal ngotak-ngatik. Nah, kita copy paste aja nih yang udah ada, yaitu di komentar. Atau nggak usah copy paste lah ya, biar sekalian kalian supaya lebih fokus ngelihatnya. Aku ngetik dari awal aja. Oke, ini dia yang mau kita edit. Kita untuk ngebatasin siapa aja yang boleh ngedit komen, atau buat ngebatasin cuman pemilik komen yang boleh ngedit komennya. Kita berarti kebutuhan kita adalah kita harus nangkap komentar apa yang mau diedit dan siapa user yang mau ngedit. Nah, kalian kalau mau tampung ke variabel siapa usernya, kalian bisa nulis gini, $user sama dengan, kalian bisa pakai facades out gini, atau kalau ini kalian harus import class facades-nya ya. Atau kalau nggak mau import kalian bisa pakai out user, kita mau dapetin ID-nya aja, ya udah ID kayak gini. Oke, yang kedua, kalian mau kita wajib ngedapetin komentar apa yang mau di-update. Ya udah, kita tulis $komentar, $comment sama dengan, kita bisa pakai panggil model comment. Ingat, klik kanan import class. Nah, kita pilih app models comment, kita tulis find or fail. Nah, kita bisa $request. Nah, kita minta nanti nih dari front end tolong kirimin, nggak usah ya, ya benar, front end tolong kirimin ID komen yang
ID komen ya untuk diedit. Nah, kita minta gitu ke front end. Atau kalau front end mau ngasihnya lewat parameter, bisa juga nanti di roots ini kita bakal bikinnya kayak gini. Patch comment, kita kasih ID. Nah, kita dapetin ini apa namanya? ID dari komen dari parameter, berarti kita harus nangkap dari parameter itu ID dari komen tersebut. Ya udah, ini aku save dulu ya. Tunggu, ini tambah lagi metodenya update. Udah selesai, save. Nah, ini nanti tambah middleware, tapi nanti karena middleware kita belum selesai. Oke, balik lagi ke pemilik ke middleware pemilik komentar. Di sini kita ikutin aja request ID. Nah, milik $post.novel request ID, kita coba request ID juga karena kita di roots manggilnya juga ID, bukan comment ID. Oke, kayak gini. Nah, sekarang untuk percobaan nih. Untuk percobaan aku bakal dedam $comment, dapat nggak data komennya. Save. Nah, karena kita udah bikin, karena kita udah bikin, mana sih? Karena kita udah bikin rootsnya, kita tinggal bikin aja di postman add request update comment kayak gini. Terus kita metodenya ganti jadi patch kan kita, iya patch. Terus URL comment, kita mau ngedit komen dengan ID ini, dengan ID refresh dulu 5. Nah, ini kita udah dapetin komen ID dari parameter, dari parameter yang dikirim sama si front end. Nah, berarti kita udah dapet. Sekarang headers accept application JSON. Terus kayak biasa ini butuh authorization bearer. Nah, kita kirim tokennya mana ya? Ini create comment headers. Nah, copy paste aja token tadi ke dalam sini. Sekarang kita coba send. Hasilnya adalah comment control update does not exist. Aku lupa kita belum bikin function atau metode update di comment controller. Yaudah, bikin dulu function update. Kita terima $ID dan kita terima passage request $request, $ID. Nah, kira-kira kayak begini. Sekarang kita send. Nah, oke, udah lolos. Sekarang kita balik lagi ke sini. Pemilik komentar. Kita udah dedam komen tapi belum muncul di sini karena kita belum nerapin di roots-nya yang middleware pemilik postingan. Nah, kita daftarin dulu ya middleware pemilik komentar ini ke dalam kernel. Buka ini, nggak usah aku liatin di dalam folder aja. app http kernel.php. Nah, kita copy paste aja yang ada di atas ini. Paste, kita ganti jadi pemilik komentar. Di sini kita panggil kelasnya pemilik komentar. Nah, ini tinggal kita udah kayak begitu aja. Save. Nah, sekarang kita ada yang lupa, balik lagi ke file api.php. Kita panggil middleware-nya. Middleware. Tadi kita kasih nama adalah pemilik dash komentar. Udah kayak gini aja. Sekarang save. Nah, kita send lagi. Nah, ini dia. Dedam. Berarti udah berhasil nih. Di sini pemilik komentar. Kita udah nulis komen. Nah, di sini udah muncul nih. Komen apa dari ID tersebut. Berarti udah benar. Sekarang kita coba user. Seharusnya juga sih dapat user yang lagi login. Nah, dengan ID 2. Oke, udah berhasil sampai sini. Sekarang kita nulis logikanya sama kayak yang di pemilik postingan. Kita pakai if-ifan. Oke, kita mau ngecek apakah komentar yang lagi diedit ini milik si user yang lagi login, yang mau ngupdate. Nah, kita bisa pakai if $comment, kita ambil ID-nya aja kan ya. Kita butuh ID-nya aja. If $comment ID, sebentar. Bukan comment ID, sorry. Kita lihat di table-nya. Comment, ini user ID. Comment, user ID sama dengan $user. Atau ini agak aneh ya penamaan ini sampai user aja. Kita mau ngedapetin $user sama dengan of user. Nah, di sini ditambahin $user
ID. Nah, kayak gitu aja. Save. Jangan di save dulu ya ini. Nah, sekarang kita samain. Jika penulis ini, bukan penulis ya, iya betul. Jika komentator dari komen yang mau diedit adalah benar, yaitu user yang lagi login, maka kita bakal, kita jangan kayak gini, kita pakai tidak sama dengan, karena biar lebih cepat. Kalau bukan dia, langsung dibuang 404 kayak gitu, sama kayak gini. Return response nih, kayak gini. Oke, kita paste aja. Nah, sekarang logikanya aku jelasin kalau kalian belum ngerti. Di sini kita pakai pengandaian jika penulis komentar dari komen yang mau di-update ini bukan user yang lagi login, maka kita nggak boleh ngedit, langsung dilempar ke 404. Jika ternyata penulis komen yang mau dikomen ini adalah benar, user yang lagi login dan dia mau ngupdate, maka next request boleh ngupdate. Nah, kira-kira kayak begitu. Save. Sekarang kalau aku send, berarti nah ini lolos. Kenapa? Karena benar. ID komentar yang 5, komentar dengan ID 5, user ID-nya adalah 2, si Tony. Kebetulan kita lagi login sebagai Tony, makanya lolos. Sekarang kita coba login sebagai, logout dulu ya. Logout. Nah, kita coba login sebagai user lain, yaitu user lain adalah, aku juga lupa, Sam. Nah, aku coba login sebagai Sam nih. Aku send. Oke, dapat tokennya. Kita copy token ini, kita paste ke update comment. Paste di sini, send. Maka muncul data not found, sesuai deh sama ininya. Nah, jika bukan penulis komentar dan dia mau ngedit, maka muncul 404. Artinya lo nggak berhak, ngapain lo ngupdate komentar ini, pergi lo sono ke 404. Nah, kira-kira kayak begitu cara kerja middleware kita, teman-teman. Middleware-nya udah selesai. Sekarang kita bakal bikin Eloquent untuk ngupdate author. Ngupdate komen maksudnya. Ini udah nggak kepake, kita close aja file pemilik komentar. File pemilik postingan ini juga kita close, kernel juga close. Terus kita, ini juga comment resource nggak perlu lagi ya, karena udah selesai kita bikin. Dan udah, ini post ini juga hapus aja dulu, close aja dulu karena belum butuh. Nah, sekarang kita bakal bikin Eloquent update. Nah, pertama kita bikin validate-nya dulu. Nah, validate di sini kita ganti. Kita cuma butuh comments content aja. Apakah isi dari komen ini ada apa nggak, wajib diisi. Kalau nggak diisi maka nggak boleh ngupdate. Nah, kayak gitu. Karena yang diupdate adalah isi dari komentar tersebut. Oke, apalagi udah kayak gitu aja. Validate-nya sekarang kita coba. Ini ya, update komen ini aku send. Maka ini data not found karena kita masih login sebagai Sam. Kita logout dulu Sam. Nah, kita login lagi sebagai siapa tadi, Tony. Send. Kita copy token si Tony, kita paste ke update comment ini tokennya. Nah, sekarang sistem tahu bahwa yang lagi login sekarang adalah si Tony. Send. Nah, comment content field required karena kita belum isi. Ya udah, body kita ke row, kita ke JSON kayak biasa, kurung kurawal, kita isi comments underscore content. Isinya adalah, aku yang gampang aja ya, yang gampang buat ngebedain ya. Komentar ini saya update, kayak begitu aja kira-kira. Oke, seharusnya sekarang kalau aku send nggak muncul validatingnya karena udah lolos. Oke, sekarang lanjut. Karena udah berhasil, kita bakal ngupdate komen tersebut menggunakan Eloquent $comment tampung ke dalam ini ya. Variabel $comment sama dengan komen. Kita pakai mass assignment update $request only kalau nggak salah. Kita mau terima comments content aja, jadi kita nggak pakai all, pakai only comments content. Udah kayak begitu. Kita sekarang copy paste aja ini resource-nya, apa yang di return. Paste, dah selesai seharusnya. Save. Nah, sekarang kita lihat di database. Aku refresh. Kita buka table comments. Nah, comments dengan ID 5 ya, masih isinya Kak request tutorial JavaScript dong. Seharusnya kalau berhasil, ini bakal berubah jadi komentar ini saya update. Oke, aku send.
Non static Liquid update. Sebentar. Kenapa ya? Komen create bisa, komen update kenapa nggak bisa? Apa karena only? Bentar ya, aku percobaan pakai all. Kayak gini, save. Oh astaga. Ya coba dulu ya. Ini dalam bentuk array only juga seharusnya sih. Sebentar ya teman-teman, aku percobaan daydump $request all, harusnya muncul deh. Comments content, oke. Sekarang kalau aku jangan all tapi only comments content, isinya apa? Kalau ini kan array, kalau send sama dalam bentuk array tapi dia nggak bisa. Apa ya? Coba deh request all dulu, save dan masuk ke yang pretty, send. Non static method model update loh. Apa yang salah ya teman-teman? Aneh ini, kita nyontek dulu deh di post komentar, post controller update. Oh, astaga. Sebentar, aku pikir dulu. Nah ini dia. Kita mau ngupdate apa sih? Kita nggak tahu komennya apa yang mau kita update. Nah lupa di situ. Seharusnya kita cari tahu dulu komen apa yang mau kita update. Oke, aku hapus di sini. Kita kelupaan. Kita harus cari tahu komennya, itu komen find or fail $ID. Nah dengan begini kita udah tahu sekarang komen apa yang mau kita update. Kita kan udah ngirim lewat parameter 5 ini ya, berarti komentar dengan ID 5. Nah dengan begini kita udah tahu komen apa yang mau diupdate. Oke, sekarang tinggal $komen, panggil lagi update, seharusnya kayak gini. Bisa $request kayak tadi ya, $request only comments content. Jadi untuk pengupdatean gini kita make sure bahwa yang diupdate hanya comments content, bukan yang lain. Save dan udah selesai nih, seharusnya kayak gini. Kita coba ya. Aku refresh dulu. Di sini masih Kak request tutorial JavaScript-nya dong. Kak request tutorial JavaScript dong. Nah, ketika aku send di sini, nah udah berhasil. Nih komen kontennya udah ke-update. Jadi komentar ini saya update. Sekarang kalau kita lihat hasilnya ini Kak request tutorial JavaScript dong. Aku refresh. Berubah jadi komentar ini saya update. Jadi kayak begitu teman-teman, kita udah berhasil bikin fitur untuk update komentar, yang mana ada peraturan bahwa cuman pemilik komentar yang boleh ngupdate komentar dia. Create udah, update udah, sekarang tinggal delete yang kita belum bikin. Nah untuk delete sama peraturannya. Di roots ini kita bakal pakai middleware pemilik komentar. Jadi cuman pemilik komentar yang boleh ngapus komentar. Tapi sebelum itu aku intip dulu database kita. Kita udah punya deleted add. Tinggal di model komen aja kita bikin use, soft, supaya soft delete ya. Aku nggak mau delete beneran. Atau kalau kalian nggak butuh datanya, datanya kalau udah hapus ya udah biarin aja, nggak usah pakai soft delete. Tapi aku mau nge-record ya, anggaplah kalian mau nge-record komennya, jadi kita pakai soft delete aja. Delete-nya delete bohong-bohongan, nggak beneran. Oke, kita udah pakai soft delete di sini. Sekarang tinggal kita bikin roots-nya. Gampang aja bikin roots untuk delete. Root _2 delete, metodenya yaitu comment ID keberapa, akan kirim juga ID-nya. Oke, terus kita bakal panggil comment controller kelas. Kita panggil metode yang dipanggil adalah destroy. Nah kayak gini. Terus kita copy paste middleware-nya karena kita mau menggunakan middleware pemilik komentar. Oke, udah selesai kayak gitu. Kita pergi ke file comment controller dan kita bakal bikin metode destroy. Nah kayak gini, kita panggil $ID aja karena kita nggak terima inputan dari front end, kita nggak perlu panggil facade request di sini. Oke, udah selesai. Sekarang kita tinggal delete aja $comment, sama dengan kita cari tahu dulu komen apa yang mau di delete, yaitu pakai comment find or fail $ID. Udah selesai. Sekarang tinggal $comment
delete kalau nggak salah ya metodenya. Terus tinggal kita return aja resource-nya. Oke, udah selesai teman-teman, kayak begini. Sekarang kalau kita mau delete, kita bikin aja di folder comments, add request, kita bikin nama requestnya adalah delete comment. Terus metodenya kita ganti jadi delete. Terus di sini kita URL dan comment ID ke-5. Jadi si Tony mau ngapus komentar dia, yaitu komentar yang ke-5. Nah, di sini alur kerjanya adalah ketika mau delete, kan delete dari website ya, berarti frontend harus ngirimin ke backend komentar apa yang mau di delete. Nah, bisa dengan menggunakan parameter gini. Jadi komentar dengan ID 5 yang mau di delete. Nah, udah dari frontend kirim aja kayak gini ID komentarnya, udah selesai. Oke, kita tulis di headers kayak biasa accept JSON application JSON. Terus jangan lupa kita juga menggunakan bearer untuk melakukan delete gini. Sorry, bukan bearer ya, authorization. Nah, isinya bearer spasi token. Kita copy aja tokennya karena kita udah ada token ya. Di sini tokennya si Tony kita copy. Di sini paste. Nah, sekarang kalau aku send maka udah ke delete tuh. Oke, komentar ini data yang ke delete ya, komentar ini saya update. Kalau kalian mau nambahin key baru yaitu message berhasil delete data ya bisa, gampang aja. Tinggal tambahin aja message-nya berhasil iniin data gitu. Apalagi udah kayaknya. Sekarang kita melakukan pengecekan. Nih, ini masih ada datanya, deleted add-nya 0. Kalau aku refresh sekarang deleted-nya keisi. Karena apa? Karena aku pakai soft delete, nggak delete beneran. Nah, dengan begini udah jelas nih. Komentar udah berhasil kita delete. Dari tadi kita cuman peduli sama comments doang. Nah, sekarang kita harus peduli juga dengan artikel kita atau dengan post kita. Kita lihat, aku close-closein aja semua ya yang udah nggak perlu, aku close-closein, aku close-closein. Nah, sekarang di get post list ini, data yang diterima sama frontend adalah news content bla 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 bla. Nah, kita kayak yang di awal-awal kita bilang tadi, kita bakal ngembaliin total komentar dan komentar apa aja yang ada di post ini. Nah, kita bakal balik ngotak-ngatik bagian post ya atau artikel. Udah, buka aja filenya. Di sini kita panggil, ini komen udah nggak perlu, kita close aja. Nah, di sini kita panggil file model post. HTTP, bukan di HTTP ya, model post. Nah, di sini kita bakal manggil relationship terhadap komentar. Ya udah, kita panggil aja. Ingat, lihat struktur antara, karena kita mau nge-add comments, kita bisa dapat dari ini table comments ya. Nah, karena ini many to many, kita bisa pakai belongs to many. Nah, tulis aja belongs to many. Ingat, ini udah install yang namanya snippet. Klik. Di sini aku bakal ganti roles ini jadi comments. Terus role ini modelnya kita ganti juga jadi comment. Nama tablenya adalah comments. Bisa nggak ya kayak gini? Kita lihat aja dulu. Kalau nggak bisa, aku cari tahu di mana yang harus diganti. Terus user ID ini udah benar user ID, dan ini role ID ganti jadi comment ID. Nah, struktur sesuai sama struktur database-nya. Sebentar, aku lihat dulu. Oh, kok user ID salah? Post ID sesuai sama struktur tabelnya. Post ID dan bukan comment ID. Sebentar, kok aku jadi bingung. Relationship antara komen dan postingan. Postingan, dia pergi ke table comments. Oh, ini jadinya agak dalam ya relationship-nya. Bukan relationship yang ini, biasa aja. Sebentar, komen, panggil kelas model komen, terus nama tabelnya comments.
terus comment ID, tapi aku nggak bisa dapetin user ID dia apa. Oke, ini ya teman-teman, agak dalam relationship-nya. Aku bakal cut video ini dan balik lagi kalau udah ketemu gimana caranya. Setelah aku coba-coba, ternyata ini agak ribet. Kalau mau ada sih cara namanya wave pivot class, tapi itu agak ribet, jadi aku nggak mau pakai cara itu. Aku mau pakai cara yang lebih simple menurut aku ya, lebih simple untuk kalian pahamin. Oke, aku bakal pakai cara yang lebih simple itu. Ini kita hapus semua dulu. Kita bakal bikin relationship yaitu has many comments. Nah, ini comments udah terhadap table comments, dan foreign key-nya adalah post ID. Lihat, sesuai struktur database, struktur table yaitu post ID di table comments, post ID, dan ini ganti aja jadi ID kayak begitu. Save. Nah, ini jangan lupa klik kanan import class has many, terus udah selesai relationship-nya kayak begitu. Sekarang kita bakal coba. Kalau kita send masih biasa ya, belum kita import, belum kita includein comments di sini. Ya udah, kita bakal includein comments di sini. Pergi ke post controller, kita edit yang indeksnya dulu. Di sini kita udah load missing writer. Sekarang kita bakal tambahin load missing apa yang kita bikin tadi, comments. Ya udah, kita bikin aja. Ini kita kasih array karena lebih dari satu. Dan di sini kita panggil deh, namanya adalah comments kayak begitu. Udah. Save yang di bagian controller, kita pindah ke post detail resource. Buka file post detail resource, kita bakal nambah relationship di sini. Panggil comments. Nah, kita $this when loaded comments kayak begitu, dan selesai. Save. Sekarang kalau aku send, nah udah ada comments di sini. Tapi kenapa array kosong ya? Karena artikel dengan ID 1 nggak ada yang komentar gitu. Kita lihat, kita kan tadi komentar ini ya, postingan atau artikel dengan ID 3. Nah, di ID 3 ini ada nih comments-nya. Nah, kalian lihat sendiri, kita udah return data comments, di mana yang kita return adalah ID, post ID, user ID, comments content, created, bla bla bla. Nah, kalau kalian lihat sendiri, di sini aku belum mengincludekan siapa yang komen. Nah, di sini kan yang kita bisa lihat, yang komentar cuma user yang ID-nya 2, tapi kita nggak tahu user ID 2 itu siapa. Nah, front end pun juga nggak tahu, apa sih kok usernya user ID, bukannya data user misalnya Tony atau Sam atau siapalah gitu. Nah, front end pasti minta dong namanya, aku butuh namanya untuk ditampilin, aku butuh username-nya untuk ditampilin siapa yang komentar di ini. Kalian ingat nggak? Kalau Facebook itu komentar pasti ada user yang ngomenkan, baik itu username atau apapun itu. Nah, kita juga butuh itu. Front end butuh juga username dari orang yang komentar. Nah, sedangkan di sini masih user ID. Nah, disinilah pekerjaan tambahan yang perlu kita lakukan. Oke, kita ke file post detail resource. Kita bakal tambah nih. Di sini juga bukan cuma this when loaded aja. Kita tambahin koma, function, kayak gini, parenthesis. Terus di sini kurung kurawal. Udah. Nah, di sini kita bakal return $comments. Sorry, bukan $comments, $this comments. Titik koma, save. Nah, sekarang seharusnya nggak ada perubahan. Send. Nah, masih kayak gitu. Nah, disinilah kita bakal panggil relationship di comments-nya. Oke. Di sini aku bakal return comments. Nah, karena kita ingat ya, ini bentuknya array, pasti komentar bisa lebih dari satu. Oleh karena itu, kita bakal butuh bantuan collection untuk mendapatkan komentator dari setiap komen ini. Nah, gampang aja sih. Kita bikin collect $. Ini udah aku bahas ya di Laravel dasar penggunaan collection. Collect, buat kalian yang belum ngerti, silahkan nonton video itu. $this comments. Kita panggil aja pakai each function, lagi-lagi $. Nah, kita panggil di sini komen aja. Komen lebih banyak, ini komen per satu komen, satu per satu komen kita bahas. Oke. Kurung kurawal. Nah, di sini kita panggil nih. Kalau kita return $komen aja, seharusnya masih oke. Yang dikembalin masih data ini juga. Sorry.
Sebentar. Oh, ini titik koma lupa. Save. Nah, ulang lagi, send. Nah, ini data yang dikembaliin masih sama nih, data yang di return kayak tadi. Nah, disinilah kita bakal bekerja, yaitu kita panggil $comment. Kita kan udah ada relationship-nya. Kalian buka model comment, app models comment. Nah, di comment ini kita udah punya relationship komentator untuk menampilkan user siapa yang ngomen. Yaudah, kita copy aja. Kita pergi ke post detail resource, kita panggil di sini komen panah komentator. Udah selesai. Dengan begini kita udah menyelipkan user mana, user siapa yang komentar di komen ini. Oke, save. Kalian ingat strukturnya cuma ID, post ID, bla bla bla, nggak ada komentator. Ketika aku send, kita scroll ke bawah, kalian lihat di sini udah ada key komentator. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ID, email. Nah, sekarang kalau kita udah return data kayak gini, front end bisa tahu, oh, username-nya si Tony toh yang komen. Udah beres, selesai. Sekarang mungkin ini datanya kebanyakan ya. Kita bisa panggil ini comments, kita panggil ID, post ID. Coba ya, ID, post ID, user ID. 2 ID, post ID aja dulu, save, enter, seharusnya nggak muncul deh komentatornya. Nah, benar. Sekarang jadi 0 dia ya. Nah, sekarang tambahin, apa sih, kok aku lupa, aduh, back dulu ya. Sekarang kita tambahin ID, post ID, user ID, sama comments. 2 ID, post ID, terus user ID, save, jalanin. Nah, udah dapet deh. Lupa isi komennya. Kok isi komennya nggak kita return? Isi komennya adalah comments content. ID, post ID, user ID, koma, comments content. Save dan send lagi. Nah, ini dia. ID, post ID, user ID, comments content, komentator. Nah, ini diantara ini user ID wajib ya, karena kalian mau ngedapetin komentator juga. Nah, foreign key-nya wajib dipanggil user ID, kayak begitu. Dengan begitu kita udah dapet data-data yang penting diperlukan sama front end, yaitu isi komennya apa dan user yang komen itu siapa. Terus satu lagi, mungkin user butuh berapa banyak komentar yang ada di artikel ini. Kita bikin lagi di post detail resource, kita bakal bikin koma total komen atau komen total, komen underscore total aja ya, ngitung berapa banyak komentar yang ada. $this when loaded, comments juga kayak gini, kayak biasa function. Nah, karena kita mau ngitung-ngitung ya, jadi pakai function ini titik koma, nggak titik koma, sorry. Nah, di sini kita panggil return $this comment. Seharusnya masih sama kayak komentar nih ya. Nah, save, send, kita lihat nih komen total masih 0. Sekarang kita coba, bisa nggak ya count gini, save, send, count nggak bisa. Ini aku lupa gimana ya cara count di sini, total comments. Atau kita bisa nggak ya panggilnya kayak gini, komen, kok komen count gini, save, send. Nggak bisa juga. Oke teman-teman, supaya nggak lama aku nyari taunya, aku bakal skip dan balik lagi kalau udah tahu gimana cara ngitung komen yang ada di artikel ini. Ternyata hal sepele teman-teman, salah. Di sini kok aku diskomen doang, seharusnya diskomen pakai S, samain dengan yang ada di sini. Nah, itu doang salahnya. Coba ya, aku send. Nah, kalau kita lihat, nih, komen total 1 karena komennya cuma ada 1 nih. Kalau kalian mau ngubah, gak usah pakai komen gini, pakai cara yang biasa kita pakai di Laravel ya. Comments count kayak gini juga sama aja hasilnya. Send, nggak error, dapat komen total 1. Udah dapat. Jadi front end bisa dapetin nih,
oh total komen yang ada di postingan ini cuma 1, terus komennya apa dan usernya apa. Sekarang kita coba. Tadi kan udah ada 2 komen sebenarnya tapi 1 di delete. Nah, aku bakal balikin lagi dengan ngeset deleted add-nya 0. Otomatis komentar bakal jadi ada 2. Oke, sekarang kita send lagi. Seharusnya datanya ada comments 2 biji dan total komen total juga ada 2. Send. Nah, nggak error, kita lihat. Nih, comments ada 2 nih, 1 dan 2. Sama-sama didapetin siapa komentatornya. Ini si Tony, ini ternyata si Tony juga. Terus komen totalnya ada 2. 1 dan 2. Oke, kayak begitu teman-teman. Udah beres kerjaan kita. Front end udah dapetin data yang diinginkan, termasuk komennya apa, siapa yang komen, dan total komentar dari artikel. Oke, ini untuk di listnya ya, post. Sekarang kita kan ada juga ya detail post. Misalnya kalau dilihat detail postingan, send, kita masih data yang ini yang dikirim. Ya udah, kita tinggal copy paste yang udah kita bikin aja. Kan sama-sama manggilnya post detail resource nih di method show atau detail. Nah, kita tinggal copy paste aja yang ada di sini nih. Copy, post sini sebanyak ini yang kita copy. Nah, $post kita hapus dulu $post, kita paste yang udah kita copy, save. Ada yang error, kenapa error? Kita lihat. Token titik koma. Kenapa ya? Aku back dulu. Aku copy ulang ya. Copy post load missing ini sampai sini. Bener kok kayaknya. Nah, aku paste di sini, save. Nah, udah benar. Jadi copy dari $post sampai yang kurung kurawal 1 dari terakhir ini ya. Copy paste saja dan send. Undefined variable $post. Oke, ini dia. Nggak kenal karena di sini kita kenalnya sebagai $post tanpa T, di sini $postnya pakai S. Ya udah tinggal hapus aja sih S-nya, nggak usah ribet-ribet. Save dan send. Nah, dapat ini postingan atau artikel dengan ID 2 nggak ada komentar, karena nggak ada muncul komentar dan komen total karena ya emang nggak ada yang komentar. Sekarang kita lihat ke database, data postingan apa sih yang ada komentarnya, itu postingan ID 3. Ya udah kita lihat detail postingan atau artikel dengan ID 3, send. Nah, sekarang kita bisa lihat nih. Ada komentar, ternyata ada 2 komentar dan komentatornya adalah si Tony. Udah dapat datanya dan komen total ada 2 biji. Udah, inilah yang dibutuhkan sama si front end kita. Dan kerjaan kita sebagai backman udah selesai karena kita udah memenuhi kebutuhan front end. Ya, segitu aja tutorial di video kali ini teman-teman. Kita udah berhasil nulis create data relationship terhadap data lainnya, yaitu kita udah berhasil bikin create, update, dan delete komentar terhadap postingan yang ada. Kita juga udah bikin middleware untuk hak update dan hak delete. Cuman orang-orang yang memiliki komentar yang bisa update atau delete. Kita udah berhasil kayak gitu. Video ini agak panjang ternyata ya teman-teman, karena aku emang berusaha semaksimal mungkin supaya penjelasan aku bisa kalian mengerti dengan baik dan benar, supaya ya gitu, supaya ngerti lah intinya. Makanya videonya panjang banget. Oke, kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.